Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Batur-sedulur sekampung, ketemu lagi bersama Tacing TV. Kali ini kita akan bahas tentang asal-usul Desa Purwawinangun. Namun sebelumnya, silakan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Check it out! Batur sedulur sekampung, kira-kira 3 km di sebelah utara Pengguron Agama Islam Pusar Bumi Setana Gunung Jati terdapat pasar celancang yang padat dengan para pedagang dan pembeli dari beberapa desa yang berada di wilayah Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Cirebon Utara, dan Kecamatan Weru. Dilewati jalur jalan raya Cirebon Indramayu dan angkutan pedesaan Celancang Pleret. Sebelum adanya pasar celancang di lokasi Balai Desa Purwawinangun, dulu ada pasar yang dikenal dengan sebutan Pasar Gentong, karena di situ letak persinggahan para penjual getak dengan cara dipikul dari jamblang yang diantaranya barang-barang tersebut adalah gentong, anglo, celengan semar-semaran, padasan, dan sebagainya, untuk dijajakan ke daerah lain. Kemudian karena terlalu padatnya dengan para pedagang dan sebelah selatan yang sekarang dikenal dengan sebutan Pasar Celancang. Nama Celancang itu sendiri berasal dari kata nyancang atau tempat penambatan perahu di Bengawan Celancang. Keterangan ini diperkuat dengan catatan peristiwa sejarah yang terjadi sekitar tahun 1415 Masehi. Saat itu telah berlabuh lebih dari 100 perahu besar dari Cina di bawah pimpinan Laksamana Cheng Hua atau Teho dengan membawa sekitar 27.800 orang prajurit yang bermaksud membeli perbekalan yang sudah habis, seperti air dan berbagai bahan makanan sebagai bekal di perjalanan ke Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Mereka diperintahkan oleh Maharaja Cina yang bergelar Yu Wanglo atau disebut namanya Cheng Tu dari dinasti Ming. Kedatangan bala tentara Cina itu dikawal oleh beberapa orang perwira dari Sumatera yang diperintah oleh Sang Aditya Warman, seorang ratu yang sejajar dengan kerajaan Majapahit. Ratu Singapura sebagai mangku bumi kerajaan Sunda bernama Kiai Geng Jungijan Jati atau Kiai Geng Tapa, yang merangkap pula sebagai juru labuhan atau Syah Bandar Muara Jati, menyambut kedatangan mereka dengan senang hati. Sang Laksamana Cheng Hua atau Tehu memerintahkan kepada Kung Huai Ping disertai beberapa prajurit lainnya agar membuat menara laut, tepatnya di sebelah timur Gunung Jati. Bahwa dibuatnya menara laut agar dapat diketahui dari lautan adanya pelabuhan. Pembuatan menara laut oleh bala tentara Cina memaksakan mereka harus tinggal selama 7 hari 7 malam. Selama itu seluruh bala tentara Cina yang datang mendapat penghormatan dari Ki Juru Labuhan dengan memberikan makan dan minum. Yang masih tinggal di dalam kapal juga tidak dilewatkannya. Ketika itu Maharaja Sunda telah lama bersahabat dengan Maharaja Cina. Setelah selesai pembuatan menara laut, Ki Juru Labuhan menggantinya dengan garam, terasi, beras tuton, sayur mayur, dan kayu jati. Menara laut tersebut dinamai Menara Teho atau Pangeran Arya Charbon. Desa Purwawinangun termasuk wilayah Kecamatan Kapetakan paling selatan. Semula terdiri dari 3 desa yang digabungkan, yaitu Desa Kecitran, Desa Muara, dan Desa Pabean. Diperkirakan antara tahun 1930 sampai tahun 1940. Adapun kuwu dari ketiga desa tersebut adalah kuwu Hamzah di Desa Kecitran,
Kuwu Siwan dan Kuwu Carman di Desa Muara, Kuwu Punuk dan Kuwu Satu di Desa Pabean. Dari penggabungan ketiga desa itu terbentuk desa yang baru dinamai Desa Purwawinangun. Purwa artinya awal dan Winangun artinya membangun. Jadi awal pembangunan dari masyarakat tiga desa dalam satu kesatuan. Benda peninggalan berbentuk bareng atau kemuang sebanyak 2 buah sama besar, terbuat dari besi dengan diameter kira-kira 20 cm. Sebutannya Ki Geger dan Nyi Beser. Kedua barang tersebut disimpan di rumah Kuwu yang baru. Kacitran diambil dari nama seorang tokoh panutan masyarakat bernama Ki Citra, kemudian mengalami perubahan ucapan menjadi Kecitran. Kehidupan Ki Citra mengabdikan diri kepada Ki Ageng Mertasinga bernama Pangeran Sukmajanegara. Karena ketulusan dalam pengabdiannya, maka Ki Ageng Mertasinga menganggap saudara sendiri kepada Ki Citra. Sampai akhir hayatnya, Ki Citra dimakamkan di Desa Mertasinga sekarang. Sebelum mengabdikan diri kepada Pangeran Sukmajanegara di Mertasinga, Ki Citra telah membangun masjid dan sumur Mari Kangen. Di samping memberikan pendidikan agama Islam kepada penduduk, memberikan pula keterampilan, di antaranya adalah pertukangan bangunan, mewarnai kain atau celep dengan menggunakan cara tradisional dan kesenian terbang. Mewarnai dengan menggunakan cara tradisional yaitu menggunakan tumbuhan daun ketapang muda bila menghendaki warna merah, sedangkan bila menginginkan warna hijau, kain itu direndam dalam lumpur. Kemudian direndam pula pada larutan tumbuhan daun ketapang muda dicampur dengan tumbuhan daun ketapang kering. Pabean asal kata dari bea, semacam pungutan pajak bagi kapal yang berlabuh. Ketika itu telah banyak kapal dagang yang datang dari negeri lain seperti negeri Cina, Arab, Persia, India, Malaka, Tumasik, Madura, Makassar, dan Palembang. Ki Citra mempunyai saudara bernama Ki Bratayuda atau disebut pula Ki Jagayuda. Bratayuda berada di Blok Kecitraan Wetan. Sedangkan mata pencarian masyarakat Desa Purwawinangun beragam, diantaranya adalah petani, nelayan pabela, pedagang, dan ada pula pegawai. Persawahan yang ada masih bersifat tiada hujan dalam musim tanam sekali dalam setahun. Pada saat menjelang musim kemarau, sebagian sawah ditanami semangka dan pembuatan batu bata. Di Blok Pabean Wetan, tempat budidaya lele Dumbo dengan jumlah balong sekitar 40 balong yang dikelola oleh 20 orang. Dan di Blok Citra Lor ada budidaya ikan hias dengan berbagai jenis ikan hias. Di antaranya adalah black mobile, marble, blue cichlid, nias, dan sebagainya, sekitar 8 jenis. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul Desa Purwawinangun Cirebon. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap maduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.